Dan hari ini adalah hari terakhir untuk puasa raya secara resmi dari BMC New York ya, hari yang ke-40. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang masih mau meneruskan silahkan ya, seperti saya dan istri masih meneruskan karena pada awal-awal puasa raya kami berdua kemudian tubuhnya jadi lemah, sakit Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekarang meskipun hari terakhir, besok kami masih akan puasa ya. Push, pray until something happen. Jadi puasa itu baik Bapak Ibu sekalian, selain membuat tubuh sehat, juga membuat kerohanian kita sehat. Ya, saya percaya kita yang sungguh-sungguh ikut puasa raya 40 hari, Tuhan pasti melakukan sesuatu karena sesuatu terjadi di alam roh yang akan menjadi kenyataan di bumi ini seperti yang ada di dalam sorga. Seperti pujian tadi, Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak pernah berganti. Musim boleh berganti, tapi kebaikan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Ya. Nah, hari ini saya akan sambung apa yang kemarin saya sudah sampaikan dalam ibadah hari Minggu secara online. Ya. Nah, saya akan sambung karena masih ada beberapa bagian bagaimana kita itu penting untuk memiliki iman yang sehat. Punya tubuh yang sehat, puji Tuhan. Punya rambut yang sehat, tidak rontok, puji Tuhan. Punya kulit tubuh yang sehat, itu puji Tuhan. Ya, tapi lebih penting daripada semuanya itu, yaitu kita juga harus punya iman yang sehat. Buat apa punya iman yang sehat, tapi tubuhnya nggak sehat? Sebaliknya, buat apa punya tubuh yang sehat, tapi imannya tidak sehat? Jadi dua-duanya penting, Bapak Ibu sekalian. Kalau tubuh sehat, iman sehat, saya percaya keluarga kita akan sehat. Kerohanian kita akan sehat. Ekonomi keuangan kita akan sehat. Sehingga dengan kesehatan antara tubuh dan iman kita, maka hidup kita akan berkualitas, hidup kita bisa menjadi berkat di komunitas, bahkan di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Waktu tubuh kita sehat, iman kita sehat, maka di tahun penuaian 2024 kita juga bisa menikmati tuaian-tuaian itu, Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita akan baca dari Titus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu sekalian tolong baca mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-16 ya. Tapi hari ini kita akan baca 3 ayat, yaitu 12, 13, dan 16. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ya, ini julukan kepada anak-anak Tuhan atau orang percaya di suatu kota yang bernama Kreta. Ya. Ayat 13 berkata kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saya sering bilang begini, dari buahnya kita tahu pohonnya. Orang-orang di kereta ini, mereka mengaku mengenal Allah, tapi buahnya kelihatan. Mereka itu pembohong, binatang buas, ya, julukannya itu aduh nggak enak banget. Ya, bahkan ada peninggalannya sampai hari ini
itu orang kereta itu dibuatin patung. Patungnya ya itu setengah banteng dan setengah manusia. Itu gambaran orang kereta. Karena mereka itu jahat, kejam, tidak punya belas kasihan, dan kemudian kasarnya ampun-ampun Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dia mengenal Allah, mengaku mengenal Allah, tapi tingkah lakunya seperti itu. Alkitab memberitahukan bahwa orang-orang di kereta itu ternyata imannya tidak sehat. Ya, kemarin saya sudah sampaikan yang pertama, bagaimana supaya kita itu memiliki iman yang sehat, yaitu kita harus mengenal Tuhan dan firman-Nya, ya. Kalau kata mengenal tentu bergaul, ya. Bergaul artinya bukan satu dua kali tapi terus-menerus. Kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, saya percaya kita akan memiliki iman yang sehat. Yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita harus menghidupi firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kekristenan itu yang paling sulit dilakukan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, maupun oleh jemaat, yaitu melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau khotbah aja itu gampang, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itu kemudian di kalangan anak-anak muda bilang gini, NATO, ya, apa NATO itu? No action, talk only. Ya, itu pendeta-pendeta, pembicara itu yang cuman ngomong aja firman Tuhan tapi tidak melakukan, julukannya NATO, ya. Nah, setiap kita anak Tuhan nggak boleh NATO. Kita harus menghidupi firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi gaya hidup kita. Nah, dengan kita melakukan itu, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan memiliki iman yang sehat. Nah, yang ketiga, hari ini kita akan bicarakan bersama-sama, yaitu diambil dari Yohanes 14, ayat 16 sampai dengan ayat 17. Yohanes pasal 14, ayat 16 sampai 17. Aku, kata Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ingat, kalau Yesus itu berdoa pasti doanya dikabulkan. Kalau Yesus minta kepada Bapa di sorga, maka Bapa di sorga pasti memberikannya. Dan tadi dikatakan Yesus akan minta kepada Bapa, yaitu memberikan penolong kepada kita-kita ini yang percaya kepada Dia. Maka saya percaya apa yang ditulis ini, apa yang menjadi doa daripada Tuhan Yesus itu dikabulkan. Dikatakan begini, supaya Ia, yaitu Bapa, penolong itu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, yaitu Bapak Ibu sekalian, mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus itu sudah dicurahkan ke atas muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar Alkitab, sekarang Roh Kudus itu ada di dalam diri kita masing-masing yang percaya kepada Tuhan. Dalam surat Yohanes dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, saya mengenal Tuhan di tengah-tengah keluarga besar yang tidak percaya kepada Tuhan.
di tengah-tengah keluarga besar penyembah berhala. Ya, kemudian saya dan istri menjadi orang percaya, kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian di dalam perkembangannya kami terus berdoa untuk keselamatan keluarga besar, seperti yang ditulis di Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Satu persatu keluarga besar itu diselamatkan. Ya, Papa dan Mama mertua saya penyembah berhala, ateis, tidak percaya kepada Tuhan, kemudian menjadi orang percaya, dan oleh kemurahan Tuhan saya yang membaptis papa dan mama mertua saya. Ya, akhirnya keluarga besar kemudian menjadi orang percaya. Ya, kalau saya ingat-ingat, kayaknya sampai hari ini nggak ada yang tidak percaya Tuhan. Ya, kalau nggak 100%, ya berarti kurang lebih 99% lah ya. Hampir semua keluarga besar seingat saya semuanya menjadi orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada dari keluarga kami ini, kemudian dia bilang gini, kamu tahu nggak, kamu itu tak santet loh, berkali-kali aku santet, tapi santet itu nggak bisa tembus ya, karena kata suhu itu, kata dukun itu, kata orang tua itu yang didatangi oleh keluarga saya untuk nyantet saya itu pakai sabuk ya yang sakti banget, ya kan, sehingga santet tidak bisa masuk. Dan kita tahu yang namanya sabuk itu, Alkitab bilang itu adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Tapi saya lebih percaya begini, karena roh yang ada di dalam saya jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia itu. Maka itu setan ora doyan, demit orang dulit, santet juga nggak mempan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, ya karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita nggak mempan santet, Bapak Ibu sekalian. Bahkan bukan sekedar tidak hanya tidak mempan itu, tapi ada perkara-perkara yang lebih besar, yaitu karena Roh Kudus itu menyertai dan menolong kita. Maka itu supaya kita memiliki iman yang sehat, selain percaya akan Roh Kudus, kita harus menghormati Roh Kudus dan mengandalkan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu tinggal betah dengan kerasan di dalam hidup setiap kita. Kalau masih ingat, Sadrak, Mesak, Abednego, serta Daniel. Mereka-mereka ini anak-anak muda, Bapak Ibu sekalian. Orang dari Yerusalem yang dibuang ke Babel. Jadi istilahnya orang buangan, Bapak Ibu sekalian. Tapi lihat, ada di Babel. Di tengah-tengah pemerintahan yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena Roh Kudus, karena Roh Allah dikatakan tinggal di dalam Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Meskipun mereka tinggal di negara yang jahat itu, Bapak Ibu sekalian, mereka 10 kali lebih unggul, kata Alkitab. Mereka 10 kali lebih hebat, mereka 10 kali lebih berprestasi, mereka 10 kali lebih pandai, mereka 10 kali lebih diberkati daripada orang-orang yang ada di Babel. Maka itu andalkan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita yang ada di New York, kita yang ada di Las Vegas, kita yang ada di Delaware, kita yang ada di New Jersey, kita yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Pandaan, di Bandung, dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita menghormati dan mengandalkannya, maka kita pun menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Kenapa? Karena kita memiliki iman yang sehat. Jadi iman yang sehat yaitu mengandalkan Roh Kudus. Di New York,
Kalau ada teman-teman tamu datang ke New York dan tinggal beberapa hari, maka salah satunya saya bilang kamu harus coba itu ayam goreng dari Chick-fil-A, ya kan? Di situ jual jual sandwich ayam juga, itu produk ayam ya. Kenapa saya harus memperkenalkan Chick-fil-A? Karena memang Chick-fil-A itu enak ya, ayamnya enak, kemudian sandwichnya juga enak. Tapi ketika saya memperkenalkan Chick-fil-A, saya bilang begini, kamu tahu nggak pemilik restoran ini siapa? Pemilik restoran ini yang jelas bukan saya, ya kan? Tapi saya bilang pemilik restoran ini adalah seorang guru sekolah minggu di Atlanta, namanya Stuart Cathy, ya. Dia cinta Tuhan luar biasa dan dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Sehingga kemudian restorannya menjadi berkembang luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu, itu keuntungan daripada Chick-fil-A sebagian itu disumbangkan atau didonasikan untuk perkembangan pekerjaan Tuhan. Dan kalau hari Minggu, restoran ini spesial tutup, Bapak Ibu sekalian. Dia nggak mau buka. Ya bahkan beberapa waktu yang lalu, luar biasa ada demo Bapak Ibu sekalian untuk Chick-fil-A. Demonya apa? Minta supaya hari Minggu nggak boleh tutup ya, saking enaknya makanan dari restoran itu. Tapi pemilik restoran itu tidak goyah ya, di mall, di bandara yang seharusnya nggak boleh tutup, restoran ini restoran ini tetap tutup kalau hari Minggu. Tapi behind semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan karena Chick-fil-A ini mengandalkan Roh Kudus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ayo andalkan Roh Kudus. Maka saya percaya jalan hidup Bapak Ibu sekalian akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita baca dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu sekalian, memiliki iman yang sehat berarti sebagai orang yang percaya kita suka bersekutu dengan sesama orang percaya. Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik menjadi buruk. Jadi penting sekali untuk kita ada di kumpulan orang-orang percaya. Arang itu, Bapak Ibu sekalian, arang ya. Kalau arang ini menyala, kemudian ada satu arang dikeluarkan dari kumpulannya, maka arang yang dikeluarkan dari kumpulannya itu arangnya cepat mati. Ya, demikian juga ketika kita sebagai orang percaya, kita keluar dari persekutuan orang percaya, maka iman kita akan menjadi sakit dan kemudian akan mati. Jadi di sini dikatakan kalau kita ada di dalam persekutuan orang-orang percaya, disitulah akan ada yang namanya nasihat. Ya, jadi kita nggak boleh bilang begini, seperti ada beberapa orang bilang, males ke gereja. Orang gereja itu kepo, orang gereja itu usil, ya kan? Suka tanya ini itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, di dalam persekutuan itu kalau ada orang yang usil, orang yang tanya ini dan itu, kita mesti bersyukur ya. Karena itu adalah kesempatan untuk kita mengoreksi diri. Karena kita tuh nggak bisa melihat diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dengan ada dalam perkumpulan ini,
Kalau ada yang salah-salah, ada yang tidak benar, disitulah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan demikian kita memiliki iman yang sehat, ya. Ada banyak tokoh terkenal di tengah-tengah kesibukannya, Bapak Ibu sekalian. Mereka bilang begini, ini waktunya ibadah, aku harus ibadah. Aku harus bersekutu dengan sesama anak Tuhan. Sebab ketika aku bersekutu, maka disitulah aku akan mengalami kekuatan. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ketika kita ada dalam kumpulan orang yang percaya, akan terjadi gesekan. Supaya apa? Supaya kita itu semakin tajam dan iman kita semakin sehat. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, penting sekali untuk kita mengandalkan dan menghormati Roh Kudus. Yang kedua, ayo kita harus semakin giat untuk bersekutu satu dengan yang lain, semakin giat untuk beribadah, supaya kita memiliki iman yang sehat. Ingat, iman yang sehat, hidup kita akan berkualitas. Ketika hidup kita berkualitas, hidup kita pun dapat menjadi berkat bagi komunitas dan bagi orang yang ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini. Kami mau mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Kami bukan hanya mau menjadi pendengar Tuhan, tapi kami akan menjadi pelaku yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus, terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.